dalam kegiatan evaluasi, monitoring, sosialisasi, bimbingan teknis, dan yang lainnya, baik itu terkait dengan pengelolaan barang milik negara, atau itu terkait dengan penilaian barang milik negara, ataupun juga nanti terkait dengan pelaksanaan lelang. Dan pada kesempatan hari ini, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita akan diskusi tentang alur layanan dari pengelolaan barang milik negara, alur layanan terkait dengan pelaksanaan lelang, dan alur layanan terkait dengan permohonan penilaian barang milik negara. Dan nanti mungkin akan ditutup dengan monitoring dan evaluasi, dan apapun juga menjadi keluh kesah Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengelolaan barang milik negara, nanti bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Dan hari ini konsep kita akan sedikit berbeda, nanti kalau biasanya Ibu Aisyah menjadi pengisi acara atau menjadi aktor utamanya, kali ini Ibu Aisyah nanti akan menjadi moderator dalam pelaksanaan kegiatan ini. Dan 3 orang hadir di sini adalah orang-orang terpilih dari kami untuk bisa berdiskusi bersama Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Tajudin sebagai pelelang pertama di KPKNL Parepare. Tentu saja Bapak Ibu sekalian juga sudah sangat mengenal beliau, karena dulu beliau adalah aktornya pengelolaan barang negara di KPKNL Parepare. Di sini juga ada Bapak Mulyadi, yang tentu saja Bapak Ibu sekalian kenal betul dengan beliau, dan beliau yang mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pengadaan saat ini. Dan yang terakhir ada Bapak Reza, penilai pemerintah ahli pertama, yang akan menyampaikan tentang alur pelayanan penilaian di KPKNL Parepare, dan tentunya sudah sangat dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Terakhir, kami ucapkan kembali terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada bulan-bulan berikutnya, karena agenda ini akan berlangsung setiap bulan dengan tema-tema yang tentu saja berbeda. Dan pada kesempatan ini nanti mohon masukan dan juga kritik dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang akan kami lakukan di tahun 2025. Bantu kami KPKNL Parepare untuk tetap selalu menjaga integritas, jangan berikan kami apapun terkait dengan gratifikasi, karena kami sudah diberikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan kami dalam melaksanakan tugas dan fungsi kami di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Keuangan Negara. Sekian terakhir kalinya, terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti kegiatan hari ini. Kami kembalikan lagi ke... Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rafiq Hamdani Yusuf atas sambutannya. Sebelum kita lanjut ke acara inti, kami minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera, karena kami akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu melalui tangkapan layar. Untuk itu, mohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan senyum terbaiknya. Tolong dibantu panitia untuk ini, mengambil dokumentasi. Mohon ditahan senyumnya dulu Bapak Ibu. Dengar nanti di sini. Halo. Assalamualaikum. Maksud sekali. Baru bikin kayak kita Pak Yudi. Apakah sudah terambil semua? Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya Bapak Ibu. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Pak Rafiq, apabila Bapak memiliki agenda yang lain, kami persilahkan Bapak untuk meninggalkan ruang meeting virtual ini.
Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu Macarita BMN. Waktu dan layar kami serahkan kepada Ibu Aisyah. Dengan dengan bentuk yang sedikit lebih santai tapi mudah-mudahan berbobot ya. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Kepala KPKN Parepare, Pak Rofik, di tahun lalu ya kita sudah mengadakan Tudang Sipulung Macarita BMN. Kalau yang akhir tahun lalu kita mengangkat tema tentang pemanfaatan, kemudian juga lelang dan penaksiran. Nah di tahun ini kami akan bikin kemasan baru gitu ya tentang Macarita BMN ini dengan topik-topik yang mudah-mudahan sangat relevan sekali yang Bapak Ibu alami pada saat melaksanakan tusi di masing-masing kantor. Nah kali ini izinkan saya Aisyah akan memoderatori kegiatan Tudang Sipulung hari ini. Mudah-mudahan jangan tegang ya Bapak Ibu ya. Ini jangan seperti main wayang kayaknya. Mohon kameranya diaktifkan dulu karena di tampilan kami sepertinya wayang semua nih Bapak Ibu nih. Boleh di-on-kan kameranya, nggak apa-apa kalau memang layarnya apa adanya, karena biar kita itu lebih dekat, terasa lebih dekat ya. Jadi Bapak Ibu terlihat wajahnya semuanya, wajah berseri-serinya karena sudah di akhir tahun, besok sudah tanggal 1 ya. Silakan Bapak Ibu di-on-kan kameranya. Ya, terima kasih. Virtual background-nya sudah dapat ya di grup kita ya. Oke, terima kasih. Baik. Tanpa panjang lebar, hari ini kami ingin menyajikan topik yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya, menambah pengetahuan, menjadi bagian dari solusi permasalahan yang Bapak Ibu alami. Nah, ini saya ini dihapit oleh 3 orang jagoan nih. Saya perempuan sendiri nih. Tiga-tiganya jagoan. Saya perkenalkan lagi ya, yang sebelah kiri saya, serius wajahnya. Ini Pak Mulyadi Mul gitu ya, yang biasa Bapak Ibu hubungi kalau mau penghapusan gitu ya, mau PSP, Pak Mul syaratnya apa gitu ya, Pak Mul siman saya bermasalah. Nah ini orangnya nih, saya perkenalkan. Boleh di zoom nih. Say hello, Pak Mulyadi. Halo, halo. Tes. Halo, selamat pagi Bu. Oke, ini ya kenal ya wajahnya Pak Mul. Nah, yang kedua bintang tamu kita kali ini. Nah kalau ini yang biasa ngedatangin Bapak Ibu kalau mau sewa ya, mau penilaian ATM, kantin, ini wajahnya nih, tolong di zoom nih. Nah, ini namanya Mas Reza. Selamat pagi Bapak Ibu. Nah, kalau mau penghapusan kendaraan, mau nanya nilai, nih sama ini orangnya nih, saya tunjukin nih ya, Mas Reza Ardiansah. Baik, yang ketiga, nah kalau ini saya nggak berani juga sih, ini karena orang lama ini. Jadi kalau Satker lebih kenalnya Atos, saya maklum ya. Karena dari dulu sudah mengawal Bapak Ibu, mulai dari Reval, ya Pas ya? Mulai dari Rekon, masih Atos juga? Rekon zaman dulu ya. Nah ini orang ini. Coba kita perkenalkan Pak Tajudin, ya, tapi nggak enak ya. Biasanya panggilnya Atos. Say hello dulu. Ya, terima kasih. Nah, hari ini 3 jagoan kami ini dari KPKN Parepare ini akan menceritakan gitu ya BMN dari sudut masing-masing. Ya, ini ibaratnya kalau saya ibaratkan ya, boleh ya. Ini kayak bikin masakan gitu ya. Bikin masakan. Yang sebelah kiri saya ini ramuannya dari mereka berdua nih.
Ini yang ngasih nilai nih, si Mas Reza ini. Yang ujung sana yang proses persetujuan, gitu ya. Nah, yang memasaknya di akhirnya itu jadi sebuah masakan itu, yang ini nih, Atos, sebagai Jafung pelelang ahli pertama, ya. Jadi Bapak Ibu, ini 3 orang ini akan masing-masing akan membawakan materinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik gitu ya. Nanti kita akan buatkan forum yang lebih santai, tadi yang saya sampaikan, santai tapi berbobot. Jadi mohon on cam, dan kalau Bapak Ibu ingin lebih santai lagi, gitu ya, boleh makan dan minum masing-masing ya. Menyiapkan teh dan kopi masing-masing. Baik. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan kepada Mulyadi untuk menyampaikan materinya. Ya, silakan. Selamat pagi Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Oh ya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, saya Mulyadi dari Seksi Pengelolaan Negara KPKN Parepare akan sedikit berbagi tentang PSP atau penetapan status penggunaan, dan juga nanti disambung juga dengan penjualannya Bu ya di terakhir nanti. Mungkin saya langsung aja Bu ya. Ya, silakan. Tampilan layarnya sudah muncul di Bapak Ibu? Sudah. Sudah, oke. Sudah ya. Tunggu sebentar Bu ya. Sudah, oke. Sudah mulai. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti kita ketahui Bu ya, semua BUMN yang ada dicatat oleh Satker itu harus dilalui atau harus diawali dengan penetapan status penggunaan oleh Satker. Nah, ini yang harus kita ketahui, mengapa harus dilakukan penetapan status penggunaan atau PSP untuk BUMN yang ada. Yang pertama itu PSP ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan BUMN. Siklus pengelolaan BUMN ini kan ada banyak ya, mulai dari perencanaan, pengadaan, terus sampai nanti di penghapusan. Nah, PSP ini ada di dalamnya, menjadi bagian dari siklus pengelolaan. Terus ketika BUMN itu sudah diperoleh dan sudah dicatat ke dalam aplikasi, ini merupakan langkah awal dari pengelolaan BUMN. Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan pengelolaan selanjutnya atas BUMN tersebut apabila belum dilakukan penetapan status penggunaannya. Dan secara aturan maksimal 6 bulan setelah BUMN diperoleh itu sudah harus dilakukan PSP. Tapi pada kenyataannya banyak Satker yang barangnya sudah mau rusak atau sudah mau dilelang baru dilakukan diajukan PSP. Berikutnya suara saja, ada suara tidak ditambah. Karena PSP ini Irjen ataupun pemeriksa internal itu paling dasar yang disampaikan adalah apakah semua BUMN sudah dilakukan PSP, sudah diajukan PSP-nya. Karena kalau belum, ini seperti tahun lalu Bu, ada beberapa Satker yang menjadi temuan karena BUMN-nya belum di PSP-kan. Nah, ini yang tadi saya bilang, BUMN tidak dapat dilakukan pemeliharaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindah-tanganan apabila belum dilakukan PSP. Di RKBMN pemeliharaan tidak akan diterima pengajuan kendaraannya jika belum dilakukan PSP, karena ini jadi salah satu cara juga di RKBMN.
Selanjutnya, PSP itu meliputi apa saja sih? Yang pertama, BMN berupa tanah dan atau bangunan. BMN selain tanah dan atau bangunan, maksudnya peralatan dan mesin di sini ya. Baik yang memiliki bukti kepemilikan atau yang tidak memiliki bukti kepemilikan itu tetap harus dilakukan PSP. Nah, ini adalah alurnya. Jadi ada dua pihak yang bisa melakukan penetapan status penggunaannya, dari KL sendiri atau pengguna barang, dan juga dari pihak pengelola BMN. Dalam hal ini KPKNL kalau di daerah, Bu ya. Nah, BMN yang mana saja yang dilakukan penetapan PSP oleh pengguna, yaitu BMN berupa selain tanah dan atau bangunan, maksudnya di sini peralatan dan mesin ya, yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan 100 juta per unit. Jadi kalau di pengguna barang itu terbatas sampai 100 juta jika dia tidak memiliki dokumen kepemilikan. Berikutnya yang melakukan penetapan status penggunaan barang oleh pengelola barang, yaitu BMN yang berupa tanah dan atau bangunan, berapapun nilainya ini. Kalau dia berupa tanah dan bangunan, itu pengajuannya ke KPKNL Parepare atau ke pengelola barang. Berikutnya BMN selain tanah dan atau bangunan, berapapun nilainya, selama dia memiliki dokumen kepemilikan, itu ke pengelola juga. Atau yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan per unit itu di atas 100 juta. Jadi jelas ya perbedaannya. Kalau di pengguna barang itu yang tidak memiliki dokumen sampai dengan 100 juta, sementara yang di pengelola barang di atas 100 juta atau yang memiliki dokumen kepemilikan. Ya, berarti permohonannya ini per unit atau bisa satu kali permohonan harus 100 juta gitu? Ini dihitung per unitnya, Bu. Per unit, dilihat ya per unit per barang, nilai per barangnya, Bu. Kalau pengajuan untuk penetapan statusnya, berapapun barangnya, jumlah barangnya, maksudnya itu bisa saja lihat. Bukan kumulasi ini, Bu ya, nilainya, tapi per unit. Ya, per unit ya. Nah, sebelum masuk persyaratan nih, kira-kira kalau di masing-masing satker itu, tadi kita bicara tentang nilai, kewenangan untuk pengguna barangnya seperti apa tuh? Kira-kira Pak Mul? Mungkin kan ada beberapa satker gitu ya yang menanyakan gitu. Ini bisa nggak saya langsung mengajukan ke KPKNL? Misalnya saya punya aset perolehan baru 25 miliar gitu ya. Nah itu bisa nggak saya mengajukan langsung ke KPKNL gitu? Ya, itu kira-kira gimana? Kita lihat dulu barang itu ada dokumen kepemilikan atau tidak, Bu ya. Nah, kalau coba kita lihat kembali yang tadi. Kalau BMN itu di atas, berarti kan di atas 100 juta tuh ya, di atas 100 juta. Nah itu bisa langsung ke KPKNL-nya, Bu. Oke. Atau di bawah 100 juta pun kalau dia punya dokumen kepemilikan itu juga tetap ke pengelola. Nah, kalau yang mengajukan ini, apakah bisa langsung dari kepala satker atau harus ke Kanwil? Kanwil mengajukan ke KPKNL atau seperti apa tuh? Ya. Kita lihat lagi di pendelegasian wewenangnya, Bu ya. Pendelegasian wewenangnya nanti itu kan diatur internal ya. Jadi nanti sebelum diajukan dimohon dilihat dulu untuk jumlah nilai tertentu itu siapa yang sebagai pemohonnya, apakah satker ataukah harus forwil, nanti itu bisa dilihat di pendelegasian wewenangnya, Bu. Ya. Itu yang diatur internal. Kita next ke persyaratannya, Bu ya. Persyaratannya ini yang pertama tentunya ada surat permohonan ya. Surat permohonan penetapan status dari
barang atau kuasa pengguna barang. Kemudian nah ini tadi yang saya bilang SK pendelegasiannya ini harus dilampirkan juga supaya kita bisa tahu prestasinya itu langsung ke dari Satker langsung ke KPKNL atau harus via Korwil atau Kanwil dulu. Harus disertakan juga biar kita bisa ngecek. Terus selebihnya itu standar Bu ya, kayak fotokopi KIB, dokumen pendukung berupa laporan kondisi barang dari aplikasi, terus dokumen kepemilikan ini wajib Bu ya, dokumen kepemilikan baik itu sertifikat, IMB ataupun BPKB kalau dia berupa kendaraan. Berikutnya surat keterangan kebenaran fotokopi dokumen yang ditandatangani oleh pimpinan Satker. Terus SPTJM bermaterai apabila dokumen kepemilikannya tidak ada. Misalnya kalau tidak ada sertifikat bisa diganti dengan SPTJM yang bermaterai ditandatangani oleh kepala pimpinan. Nah, ini berikutnya ini kondisi ketika permohonan PSP itu lengkap atau tidak lengkap. Nah, kalau tidak lengkap, kami sebagai pengelola harus konfirmasi ke Satker atau melakukan permintaan kelengkapan dokumen. Nah, kondisi berikutnya kalau dia lengkap, pengelola langsung menerbitkan keputusan PSP. Dan PSP ini juga tidak ada biaya dan untuk SOP-nya maksimal 5 hari kerja. Dokumen dinyatakan lengkap. Mungkin sedikit terkait ini Bu ya, PSP Bu ya. Kita lanjut ke pemindatanganan. Nah, pemindatanganan ini adalah salah satu cara untuk pengalihan BMN ya Bu. Nah itu ada banyak mekanismenya itu sebenarnya. Ada tukar menukar, hibah, penyertaan modal dan penjualan. Nah kita untuk saat ini kita fokus dulu di penjualan ya. Karena ini yang paling sering ditemui oleh teman-teman Satker. Nah pertimbangannya apa ketika suatu BMN itu mau dijual? Pertama, BMN sudah tidak lagi mendukung tugas dan fungsi dari Satker tersebut atau menjadi barang berlebih. BMN seperti itu yang bisa dilakukan penjualan. Terus secara ekonomis lebih menguntungkan apabila dijual. Karena kalau kita punya barang terus lebih banyak ongkos perbaikannya, mending jual saja. Terus yang ketiga ini pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Itu misalnya kayak ketika sudah ada DIPA pengganti, sudah ada dana di DIPA-nya untuk menggantikan misalnya harus dilakukan Nah ini persyaratannya kurang lebih sama, surat permohonan beserta daftar barang dengan harga limit, terus fotokopi SK pelimpahan wewenang, Nah ini persyaratannya Bapak Ibu ya, persyaratannya saya ulang lagi, kurang lebih sama seperti yang PSP tadi. Ada surat permohonan beserta daftar barang dengan harga limit, fotokopi SK pelimpahan wewenang, ini juga sebagai contekan kita apakah Satker bisa langsung ke PKNL atau harus lewat Korwil dulu. Terus dokumen PSP, fotokopinya, terus SK pembentukan panitia, berita acara pemeriksaan, laporan kondisi barang, KIB, ini standar-standar semua aja, fotokopi bukti kepemilikan, terus foto-foto BMN yang akan dihapuskan, foto-foto terakhir ini Bu ya, foto-foto yang paling update. Terus ada surat pernyataan tanggung jawab nilai limit, surat pernyataan tidak mengganggu TUSI, surat pernyataan kebenaran Korwil dan terus akhir pengujian kendaraan dari instansi berwenang. Ini kaitannya nanti dengan penentuan persentase kondisi Bu.
kan biasa di hasil pengujian kendaraan itu rekomendasinya sudah rusak 70% atau 20%. Nanti ada di keterangan surat pengujiannya ini. Nah, kalau yang berita acara pemeriksaan BMN ini kira-kira itu hasilnya apa dari berita acara? Apakah menyatakan bahwa barang itu rusak berat Ya. atau kira-kira gimana? Ya, di dalam berita acara itu harus dituangkan hasil dari penelitian lapangannya, Bu ya. Dan disebutkan bahwa kayak resume gitu, Bu. Barang apa, terus kondisinya seperti apa, apakah sudah layak dihapuskan atau belum. Sudah bisa menyebutkan nilai, kira-kira itu nilainya berapa rupiahnya gitu? Nah, kalau itu sebenarnya Satker bisa langsung menentukan nilainya berdasarkan hasil penelitian itu, atau bisa juga minta ke KPKNL untuk melakukan penilaian, nanti dilakukan oleh Mas Reza. Ya. Nah, kalau foto nih kira-kira nih, ini kadang-kadang ini foto yang disajikan ini ternyata rusak berat. Foto barang itu masih bagus-bagus. Ini kira-kira gimana nih? Nah, ini akan berpengaruh ke penilaiannya itu. KPKNL kan kalau tidak turun kan pasti kita lihat berdasarkan foto aja. Kalau fotonya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, bisa saja nilai yang kita tidak pakai nilai yang diusulkan oleh Satker, karena kita melihat oh ini barangnya masih bagus ini, meskipun di aplikasi rusak berat, tapi foto yang dilampirkan itu masih bagus, itu akan mempengaruhi nilai nanti. Nilainya bisa jadi lebih tinggi dari usulan Satker. Ya, berarti Bapak Ibu kalau mengajukan penjualan jangan sampai yang diajukan foto pada saat perolehan awal ya. Iya betul, Bu. Apalagi sekarang permohonannya lewat SIMAN gitu ya. Ya. Ngambilnya foto dari KIB gitu yang masih utuh gitu ya. Bagus. Oke. Nah, kalau ini satu lagi Pak Mul, mengenai surat pengujian kendaraan nih dari instansi. Nah, kira-kira ini syarat wajib atau gimana Pak Mul kira-kira? Ini wajib, Bu, harus ada di apa namanya? Karena di sini juga kita bisa lihat kondisi atau persentase kerusakannya, Bu. Nah, ini dia sudah karena mereka kan pasti yang lebih paham dari pihak perhubungan ini kali ya. Mereka yang lebih paham kondisi kondisi BMN itu sudah berapa persen kerusakannya. Terus mereka juga pasti langsung turun dan coba langsung kendaraannya, Bu, ya, Oke, ini berarti kalau tadi di PMK kita itu kan ada aspek teknis, gitu ya, aspek ekonomis dan aspek yuridis, gitu ya. Nah, berarti aspek teknis ini masuk nih ya, pengujian. Iya. Memang tapi biasanya ya, kalau kita lihat di PMK-nya lagi, untuk yang kendaraan di atas 7 tahun, nah ini biasanya itu sudah terkategorikan secara teknis itu sudah mengalami rusak berat, gitu ya. Nah, diperkuat dengan adanya surat pengujian kendaraan dari Dinas Perhubungan. Tapi kalau Dinas Perhubungan itu mengeluarkan nilai nggak kira-kira? Biasanya cuma persentase kondisi barang, Bu. Persentase, ya. Oke. Ya. Nah, ini sama seperti tadi. Kalau untuk alur pengajuannya sama aja, kurang lebih sama aja, Bu. Ya, di atas 100 juta itu ke KPKNL, di bawah 100 juta yang tidak ada bukti kepemilikannya itu juga sama, kurang lebih sama kayak PSP tadi, Bu. Nah, ini kondisi di mana dokumen pengajuan untuk penjualan apabila dia lengkap, kita langsung terbitkan persetujuan penjualan. Kalau tidak lengkap, kembali kita konfirmasi atau permintaan kelengkapan dokumen ke Satker yang mengajukan. Untuk SOP-nya di kami maksimal 7 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap. Dan ada catatan jika tidak diperlukan penilaian. Kalau dilakukan penilaian berarti nanti ada SOP link-nya. Nah, mungkin itu saja, Bu, dari seksi pengelolaan negara. Baik,
Kita kasih applause dulu Bapak Ibu buat Pak Mulyadi. Yang di layar boleh pakai emoticonnya ya. Bahasanya emoticon ya kalau di MS Team. Boleh dikasih applause-nya. Terima kasih Pak Mul untuk materi pertamanya. Nah ini sangat membuka wawasan kita terkait kalau PSP mungkin Bapak Ibu sudah lumrah sekali gitu ya. Walaupun kami tekankan untuk PSP mohon Bapak Ibu dicek kembali daftar asetnya ya. Ada nggak yang belum di PSP? Kami itu sebenarnya terkadang itu berpikir kalau Bapak Ibu mengajukan PSP pada saat mau pemindah tanganan, penjualan. Sudah mau penghapusan baru mengajukan PSP. Jadi kami ingatkan kembali ya Bapak Ibu ya, bahwa kewajibannya sesuai dengan PMK 40 2024 itu 6 bulan setelah Bapak Ibu peroleh aset harus di PSP-kan gitu ya. Karena ini merupakan pintu masuk untuk pengelolaan BMN berikutnya. Baik, tadi kita sudah mendengarkan 2 materi ya terkait PSP. Karena kenapa PSP ini kami angkat? Karena tadi itu sebagai pintu masuk Bapak mau melakukan penjualan, Bapak mau melakukan pemanfaatan melalui sewa atau pemanfaatan lainnya. Yang pertama kami pastikan Bapak Ibu sudah melakukan penetapan status penggunaannya. Nah, setelah penetapan status penggunaan, tadi kita sedikit spill mengenai penjualan ya, pemindah tanganan dengan penjualan. Biasanya itu concern itu apa sih kalau penjualan? Nilai gitu ya. Biasanya nilai. Yang menjadi hal yang paling berat itu dalam penjualan itu adalah ketika kita harus menyajikan nilainya berapa sih? Karena Bapak Ibu takut ini nilainya kemahalan atau terlalu murah. Kalau kemahalan negara diuntungkan. Kalau terlalu murah takutnya jadi temuan gitu ya. Dengan berbagai macam pertimbangan itu. Namun saat ini gitu ya, kalau di PMK 165 perubahan PMK 11 2020 itu sudah diberikan kewenangan ke Bapak Ibu untuk mengusulkan nilai ya. Bentuknya usulan ya, bukan menjadi sebuah keputusan pada saat nanti persetujuan di kami, tapi usulan nilai limit yang akan dipertimbangkan oleh kami selaku pengelola barang. Nah, perkembangannya saat ini ternyata Bapak Ibu kan beragam ya, kemampuannya luar biasa. Mungkin ada yang menggunakan metode perbandingan di mobil123.com gitu ya. Ada yang kira-kira nyari calon pembeli gitu ya. Pak, kalau mobil ini mampu bayar berapa kalau saya jual gitu. Ada mungkin ke tempat-tempat tertentu yang kita tanyakan, survei lah bentuknya untuk menanyakan berapa pantasnya nilai yang akan kita lakukan penjualan melalui lelangnya. Nah, ini masternya nih, Mas Reza nih. Ini ahli nujum nih Bapak Ibu. Enggak ya, bukan ahli nujum ya. Kalau Mas Reza itu katanya kalau lihat Bapak Ibu punya motor, ini 200.000 nih. Dia lihat mobil, ini 1 juta nih. Begitu ya, Mas Reza? Enggak ya? Enggak. Tentunya Mas Reza tidak akan mengeluarkan ilmu nujumnya di sini gitu ya. Dia akan mengeluarkan teorinya gitu ya tentang penilaian ya. Nanti Mas Reza ini tadi sebagaimana disebutkan ini Jafung penilai pertama di Katingal Parepare ya, yang punya banyak pengalaman untuk menilai aset-aset BMN, baik dia kalau aset tidak bergerak sudah pernah belum ya? Iya, sering juga. Sering juga ya. Tapi untuk sewa ya? Sewa. Ya. Pemindah tanganan juga. Pemindah tanganan ada? Oh, BMN ya? Kalau BMN termasuk yang barang rampasan kan BMN juga. Oh, oke. Barangnya kejaksaan. Tapi kalau BMN yang perolehan dari APBN enggak ya? Belum ya? Belum. Oke. Namun pengalaman beliau di dalam menilai gitu ya, bangunan ini sudah tidak diragukan kembali. Nah, kesempatan kedua ini saya berikan kepada Pak Reza. Monggo menyajikan penilaian itu ya, alur penilaian, dan nanti boleh nanti kita spill sedikit KMK 375 ya, yang di bulan Desember kemarin sudah berlaku gitu ya Bapak Ibu, diberikan kemudahan ya yang bisa dipertanggungjawabkan untuk menghasilkan nilai gitu, nilai taksiran. Ya,
tanpa panjang lebar, saya persilakan kepada Pak Reza. Monggo. Baik, terima kasih Bu Aisyah atas kesempatannya. Mohon izin, saya Reza Ardiansyah, penilai pemerintah pada KPKN Parepare. Mohon izin pada kesempatan ini akan sharing terkait apa itu pelayanan penilaian yang ada pada KPKN Parepare. Sudah di materinya? Ya, lanjut aja. Ya, lanjut Mas Reza, sambil itu. Oke, baik. Jika tadi sudah dibahas terkait pengelolaan kekayaan negara, bila mana Bapak Ibu mau mengajukan seperti persetujuan sewa, yaitu manfaatan dalam bentuk sewa, atau persetujuan penjualan ketika akan melakukan pemindah tanganan BMN. Nah, di dalam serangkaian proses tersebut ada salah satu kegiatan itu namanya penilaian. Nah, penilaian itu sendiri adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan seorang penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada tanggal tertentu, pada saat tertentu. Begitu kira-kira. Jadi ketika Bapak Ibu menyampaikan permohonan persetujuan sewa, katakan begitu, setelah Bapak Ibu melengkapi persyaratan dan menyampaikan permohonan pada KPKNL, nah nanti di salah satu proses terakhir sebelum terbit persetujuan itu, kami biasanya akan melakukan pengecekan terkait objek yang akan dilakukan pemanfaatan atau pemindah tanganan. Nah, dari kondisi yang kami dapatkan itu, nantinya kami akan mengeluarkan opini nilai terkait dengan objek tersebut. Kira-kira untuk memperoleh atau memanfaatkan layanan penilaian ini, apa saja persyaratan dan juga bagaimana tata cara permohonan dan alur permohonan, dan juga bagaimana sih SOP pelayanannya itu. Nah, untuk persyaratan sendiri, yang pertama, yang pasti ada surat permohonan penilaian, dan di dalamnya itu ada memuat identitas pemohon, dan juga ada latar belakang kenapa diajukan penilaian, dan juga ada tujuan penilaian atas objek yang dimohonkan. Selain itu juga perlu disampaikan data dan informasi atau deskripsi terkait objek penilaian. Jadi semisal katakan objeknya adalah kendaraan bermotor, mobil atau motor begitu. Berarti nanti ada dokumen lain yang perlu disampaikan itu berupa dokumen kepemilikan, dokumen legalitas seperti BPKB, tapi salinannya saja. Terus juga STNK atau pajaknya juga boleh juga. Selain itu juga perlu dilampirkan atau disampaikan juga terkait dengan KIB atau kartu inventaris, kartu identitas barang ya bisa. Nah, itu kalau mungkin kalau di PMD itu mungkin kartu inventaris ya mungkin itu juga. Selain itu juga yang tadi, nah itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, selanjutnya terkait dengan alur permohonan. Nah, untuk penilaian sendiri itu, kalau boleh kami sampaikan itu ada terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu penilaian properti, setelah itu penilaian bisnis, dan juga ada penilaian sumber daya alam. Nah, yang sering kali Bapak Ibu ajukan itu masuk kategorinya adalah penilaian properti. Itu meliputi seperti tanah dan atau bangunan, dan juga selain tanah dan bangunan. Nah, tanah dan bangunan ini biasanya itu objek yang akan dilakukan pemanfaatan, seperti kantin, tanah yang akan dilakukan pemanfaatan untuk kantin, atau sebagian ruang untuk kantin atau koperasi, seperti itu. Nah, selain tanah bangunan itu contohnya ada kendaraan bermotor, mobil motor, atau barang inventaris, atau scrap, atau barang yang limbah padat, limbah besi, seperti itu. Nah, sekilas untuk yang jenis yang lain, kalau penilaian bisnis itu biasanya berkaitan dengan entitas atau ekuitas atau instrumen keuangan dan lain sebagainya. Nah, contohnya seperti ada kerjasama manfaatan infrastruktur dan lain jenisnya. Nah, sedangkan untuk yang sumber daya alam itu contohnya seperti energi dan mineral, kehutanan, kelautan dan perikanan. Salah satu contoh yang waktu lalu saya ikuti pendidikannya itu yang terbaru adalah pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik
terbarukan seperti itu. Nah, kalau untuk case yang paling sering ini adalah penilaian properti. Nah, pertama-tama itu untuk alurnya ya, permohonan itu disampaikan secara fisik dan atau elektronik melalui sipdjkn.kemenkeu.go.id dan disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan untuk kewenangan penugasan penilai pemerintah oleh Kepala Kantor Pelayanan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, yang disampaikan adalah surat permohonan yang berisi identitas pemohon, latar belakang dan tujuan penilaian dimohonkan, dan juga data atau informasi terkait objek seperti kalau itu kendaraan itu bisa sampaikan merek tipenya apa, tahun pembuatannya tahun berapa, terus juga nomor rangka, nomor mesinnya berapa, dan lain sepertinya, dan lain jenisnya, dan juga dokumen yang melekat seperti dokumen legalitas seperti salinan BPKB, STNK, PPB dan lainnya. Kalau itu tanah bangunan, bisa juga disampaikan jika tanah yang pasti sertifikat hak pakainya. Kalau dia ada bangunannya, salinan IMB-nya perlu disampaikan juga. Nah, apabila tidak ada seperti dokumen legalitasnya, nanti dapat diganti dengan surat pernyataan tidak adanya dokumen-dokumen tersebut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan penugasan. Nah, berdasarkan verifikasi kami, jika itu dapat ditindaklanjuti dengan turun survei lapangan, kami akan datang untuk survei lokasi untuk melakukan pengecekan terkait dengan kondisi objek yang akan dilakukan pemanfaatan atau pemindah tanganan. Begitu kira-kira. Nah, terkait SOP layanannya sendiri, nah, adapun jangka waktu maksimal penyelesaian pelayanan penilaian yaitu kalau untuk pemanfaatan selain sewa itu paling lambat 44 hari kerja jika objek yang dimohonkan jumlahnya 1 sampai dari 5. Nah, sedangkan 6 sampai dengan 10 objek itu paling lama 46 hari kerja. Jadi ada peningkatan 2 hari. Untuk objek 11 sampai 15 objek itu paling lambat 48 hari kerja. Dengan seterusnya sampai kelipatan 5 objek, setiap kelipatan 5 objek itu akan bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek seperti itu. Nah, untuk yang sewa BMD paling lambat itu 17 hari kerja. Jika objeknya itu ada 1 sampai 5 objek, untuk 6 sampai 10 objek itu paling lambat 19 hari kerja. Untuk objek sebanyak 11 sampai 15 yaitu paling lambat 21 hari kerja, pertama 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek. Nah, selain pemanfaatan, ada juga untuk kepentingan pemindah tanganan, PMN ataupun PMD. Nah, itu paling lambat 37 hari kerja untuk objeknya 1 sampai 5 objek. Bertambah lagi menjadi 39 hari kerja untuk objek sebanyak 6 sampai 10, menjadi 41 hari kerja untuk objek sebanyak 11 sampai 15. Begitu seterusnya bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 5 objek. Berarti sebentar Mas Reza, berarti untuk penjualan itu kalau dia 1 sampai 5 37 hari. 37 hari sejak permohonan masuk di SIP. Iya, betul. Nah, enggak, sejak dilakukan penugasan oleh pimpinan. Berarti oke, sejak survei lah ya, gitu ya. Boleh juga, iya. Nah, ini berarti waktu maksimal ya? Waktu maksimal. Nah, pengalaman Mas Reza nih. Kalau seringkali katakan manfaatan untuk yang objeknya terlalu banyak 1 atau 2 itu biasanya dalam 1 hari kerja itu sudah dilakukan penyampaian opini nilai. Jadi katakan hari ini itu kami turun survei lapangan, itu keseringan besoknya sudah terbit opini nilai yang bisa kami sampaikan seperti itu. Meskipun SOP-nya itu memberikan kelonggaran sampai 30 hari kerja, tapi kami lakukan upaya seoptimal mungkin, besoknya sudah keluar nilainya itu. Wih, berarti Bapak Ibu ini waktu maksimal ya, jangan dihitung 37 hari kerja itu. Tapi kami di Parepare KPKNL ini akan mengupayakan lebih cepat lagi gitu ya. Cepatnya. Baik. Ya. Ini 37 hari kerja ya sejak penugasan gitu ya, sejak survei lapangan untuk penjualan. Nah, ini kita nanti mungkin akan banyak dulu fokus untuk penjualan ya. Penjualan BMN, pemindah tanganan dengan penjualan. Untuk sewa mungkin nanti akan di pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Nah, ini laporan penilaiannya itu termasuk itu disajikan langsung ya kepada pemohonnya gitu ya. Iya, betul. Artinya output dari pelaksanaan penilaian itu ada berupa seperti laporan penilaian, yaitu di dalamnya itu ada memuat
deskripsi atau banyak hal tentang objek benda tersebut dan juga nilai tersebut, masa berlaku dan lain sebagainya, dan juga ada lampiran lampirannya, itu nanti kami akan sampaikan kepada pemohon. Ya. Begitu. Oke. Dan masa berlakunya adalah sekarang 1 tahun. Oh, bukan 6 bulan ya? Semenjak ada PMK yang baru, PMK 19 tahun 2024 itu, untuk beberapa objek itu diperpanjang masa berlakunya. Seperti itu. Oke, berarti nanti teman-teman dari satuan kerja ketika memohonkan penilaian untuk pemindah tanganan berupa penjualan kendaraan gitu ya, itu laporan penilaiannya itu berlaku 1 tahun, ya? Iya. Kalau yang properti tanah bangunan. Kalau tanah bangunan. Kalau dia tanah bangunan 6 bulan. Bu. Masih 6 bulan. Baik. Oke, ini berarti 1 tahun itu untuk yang tanah bangunan. Selain tanah bangunan masih 6 bulan. Ya, betul. Ya. Ya, monggo Mas, lanjut. Nah, ini tadi yang untuk yang pemindah tanganan. Barangkali Bapak Ibu nanti menyampaikan permohonan persetujuan penjualan, dan kami perlu lakukan survei penilaian untuk kendaraan 1 sampai 10 unit itu paling lambat 33 hari kerja. Nah, dengan selain kendaraan 1 sampai 50 objek itu paling lambat 30 hari kerja. Begitu seterusnya bertambah 2 hari kerja setelah kelipatan 10 objek kendaraan atau 50 objek selain kendaraan. Gitu Bu Ija. Mungkin sekilas tadi ada disinggung sedikit terkait dengan ketika Satker melakukan permohonan persetujuan, itu juga sekaligus menyampaikan usulan nilai. Nah, kebetulan pada 2024 diakomodir terkait dengan taksiran yang dapat dilakukan oleh Satker, Bapak Ibu Satker, yaitu ada pada KMK nomor 375 tahun 2024. Yaitu tentang pedoman penentuan nilai taksiran BMN selain tanah dan bangunan berupa kendaraan bermotor oleh panitia penaksir. Nah, mungkin ini sekilas saja ya, latar belakang dan urgensi terkait terbitnya KMK tersebut. Yang pertama itu, dalam penentuan nilai limit penjualan lelang, seringkali Satker itu melakukan nilai taksiran dengan metode yang bervariasi, beragam sekali begitu, dan tidak didukung dengan kelas kerja penaksiran. Yang kedua itu nilai taksiran yang dihasilkan terkadang sangat tinggi, terkadang sangat rendah, sehingga penerapan PNBP itu tidak optimal. Seperti tadi kata Bu Ica, kalau terlalu mahal itu jika laku negara enak, kadang-kadang juga tidak laku, tapi kalau terlalu rendah takutnya jadi temuan. Nah, itu salah satu yang bikin aman ini nanti ada KMK 375 ini. Dan yang ketiga ini perlakuan atas nilai taksiran oleh kementerian lembaga yang tidak seragam oleh KPKNL, di mana KPKNL yang memiliki beban kerja penilaian yang tinggi, cenderung menggunakan nilai taksiran, sedangkan yang memiliki beban rendah akan melakukan penilaian ulang. Seperti itu. Nah, selain itu juga urgensinya yaitu untuk melaksanakan rekomendasi kebijakan dari Ijen. Yang pertama itu menyusun petunjuk atau pedoman penghitungan nilai taksiran bagi satuan kerja kementerian lembaga. Dan yang kedua, dilakukan sosialisasi kepada Satker di wilayah kerja KPKNL. Dan yang terakhir adalah sosialisasi menambahkan kertas kerja perhitungan nilai taksiran. Nah, ini sekilas mungkin bisa dilihat di layar masing-masing gambaran tentang kertas kerja analisis penentuan nilai taksiran. Tapi nantinya akan dibahas lebih lanjut pada episode selanjutnya. Iya, betul. Ini takutnya Bapak Ibu melihat kotak-kotak ini gitu ya, diisi satu persatu nilainya seperti apa. Kertas kerjanya ini sepertinya sangat perlu waktu untuk kita bahas di pertemuan berikutnya. Mas Reza nanti akan membimbing Bapak Ibu gitu ya untuk bagaimana cara mengisi kertas kerja ini, sumber data yang akan digunakan seperti apa. Jadi ini gambaran umum dulu, gambaran awal bahwa Bapak Ibu ketika nanti mengajukan permohonan ini sudah dibantu dengan adanya kertas kerja form untuk nilai taksiran. Nah, ini dijadikan sebagai usulan nilai limit kepada kami ketika permohonan persetujuan pemindah tanganan dengan penjualan. Nah, ini untuk kepentingan lelang ya. Kalau dia tidak dengan lelang, ada juga ya, dengan saya ya, Mas Reza, di KMK-nya. Ada juga ya? Ya, baik. Oke. Ada lagi? Cukup saya itu Bu Ica. Mungkin Bapak Ibu ketika melihat ini ya, banyak kotak-kotak sama banyak angka-angka gitu ya.
sebenarnya itu simpel sekali Bu Ica. Kami pernah coba untuk lakukan coba hitung norma waktu pengerjaan taksiran ini dengan kerja ini. Itu sebenarnya cuma sekitaran 5 menit untuk per objeknya itu. Begitu. Kalau yang udah biasa mungkin bisa jadi lebih cepat juga. Ini sangat mempermudah kalau dari sudut pandang kami ya. Kalau biasanya kami melakukan penilaian dengan tingkat pendekatan, tingkat metode, tingkat teknik, mudah sekali. Gitu. Ya. Baik. Nanti di pertemuan berikutnya, Bapak Ibu akan lebih detail lagi kita bahas ya untuk KMK 375 ini. Akunnya seperti apa, dari mana data itu diperoleh gitu ya? Ya, betul. Karena ini ranahnya nanti di SIP ya? SIP, ya. Di SIP. Bapak Ibu mungkin belum semua familiar dengan SIP, jadi ketika mengambil datanya itu dari mana, nanti akan kita pandu di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Ibu kita berikan aplaus kepada pemateri kita kedua, Pak Reza, yang sudah menyampaikan materi terkait penilaian. Nah, ini nih, koki kita yang terakhir nih. Pak Atos, yang akan membicarakan tentang lelang. Ini menarik sekali ya, lelang karena kita sudah masuk ke Gen Z ya? Bukan? Apa namanya? Portal. Generasi kedua. Bukan Gen Z ya. Ya, sekarang kita sudah memiliki portal lelang, portal generasi kedua, yang mungkin akan sedikit berbeda dari lelang.go.id sebelumnya ya, Pak Atas ya. Betul. Ya, waktu dan layar kami persilakan kepada Pak Atas. Terima kasih Bu Ica. Kenalkan, nama saya Tajudin, penilang ahli pertama pada KPKNL Parepare. Tadi kita sudah mendengar Pak Reza masalah bagaimana cara melakukan penilaian untuk kepentingan penjualan barang milik negara yang akan ditindaklanjuti oleh pelaksanaan lelangnya. Dan Pak Mulyadi tadi sudah memberikan sedikit arahan terkait dengan bagaimana cara proses persetujuan penjualan barang milik negaranya. Nah, untuk terakhir ini dari sisi tes. Oke. Terakhir dari saya akan sedikit memberikan arahan untuk tata cara gimana sih melakukan proses penjualan BUMN melalui pelaksanaan lelang. Untuk kali ini karena waktunya mungkin juga sudah mepet, terus akan info dari Bu Ica akan berjilid-jilid, maka kita fokus untuk proses permohonan secara online. Untuk kedepannya mungkin ada aturan-aturan yang akan dibahas mungkin di kesempatan lainnya. Oke, kita langsung saja permohonan lelang secara online apa sih yang dibutuhkan. Nah, di sini saya membagi 4. Sebenarnya ini adalah pra pelaksanaan lelang. Saya membagi 4. Yang pertama itu adalah akun lelang. Jadi setiap pemohon harus membuat akun lelang terlebih dahulu. Yang seperti tadi Bu Ica jelaskan bahwa pada pertemuan pertama itu kita sudah menjelaskan bagaimana tata cara proses pembuatan akun lelang, diantaranya pembuatan akun instansi dan pembuatan akun PAC lelang, PAC operator. Nah, di PAC operator ini yang akan melakukan permohonan ke KPKNL Parepare lewat aplikasi lelang.go.id. Yang berikutnya adalah dokumen persyaratan lelang. Nah, di sini mungkin akan saya gali dokumen-dokumen apa sih yang dibutuhkan dalam proses permohonan penjualan BUMN pada saat pelaksanaan lelangnya nanti. Apa-apa saja berkas-berkasnya. Terus permohonan online-nya sendiri di dalam aplikasi lelang.go.id, dan yang terakhir adalah mengunggah pengumuman lelangnya. Oke, next. Nah, ini dokumen persyaratan lelang itu kami bagi 2, syarat umum dan syarat khusus.
Syarat umum ini mungkin ini tidak terlalu banyak, beda dengan pada saat persyaratan permohonan penjualan BMN. Nah ini kalau sudah pelaksanaan lelangnya tidak terlalu banyak, tidak diminta lagi berita acara penelitian, enggak. Itu karena sudah dilakukan di proses penjualannya. Jadi yang pertama adalah salinan fotokopi surat keputusan penunjukan penjual. Jadi pemohon menunjuk salah satu yang mewakili untuk melakukan penjualan barang milik negara. Nah di sini ada beberapa satker yang sempat bertanya, apakah harus kepala kantor atau tidak? Nah sebenarnya penunjukan penjual ini bebas, pegawai, wajib pegawai ya. Apakah itu operatornya, kasubag umumnya juga boleh, bahkan kepala kantornya sendiri yang mewakili boleh. Jadi di penunjukan penjual ini. Terus yang berikutnya adalah daftar barang yang akan dilelang, nilai limit dan uang jaminan. Jadi daftar barangnya ini mohon dicantumkan nilai limit dan uang jaminannya. Ada beberapa sebelumnya hanya daftar barangnya saja. Nilai limit dan uang jaminannya tidak dicantumkan. Nah ini salah satu syarat wajib bahwa nilai limit dan uang jaminan itu harus dicantumkan dan diinput di dalam aplikasi. Ada beberapa juga kemarin teman-teman satker keliru. Jadi daftar barangnya itu nilai limitnya beda, tapi yang diinput di dalam aplikasi juga beda. Usahakan disamakan antara nilai limit yang diinput dalam daftar barang dan uang jaminannya harus sesuai dengan yang ada di aplikasi yang diinput nantinya. Yang ketiga adalah surat penunjukan dari pemegang, ini bukan BMN ini untuk hak teknologi. Kita lanjut ke nomor 4. Informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan penyetoran hasil bersih lelang beserta kode mata anggaran penerimaan. Nah ini informasi tertulis semacam surat keterangan saja yang memuat kode satker, NPWP bendahara, kode KPPN, dan kode mata anggaran penerimaan. Cukup itu. Terus yang kelima, surat keterangan dari penjual mengenai syarat tambahan lelang apabila ada. Jangka waktu melihat barang, jangka waktu pengambilan barang oleh pembeli. Oke, next. Nah, kalau uang jaminannya itu berapa besar dari nilai limit tuh? Nih. Di aturan terbaru itu sampai 100% boleh kalau BMN. Minimalnya ada? Minimalnya 10%. 10% Ya. dari nilai limit gitu ya? Betul. Saya sarankan bagi teman-teman satuan kerja, apabila nilai limitnya kecil, kalau bisa uang jaminannya dimaksimalkan aja 100%. Begitu Bu Ica. Oh, biar nggak uang prestasi? Betul. Karena Oke. kemarin salah satu contoh saya ambil punya Kementerian Agama Bone, itu nilai limitnya cuma 250. Uang jaminannya 30.000 apa berapa? Saya bilang kalau bisa dimaksimalkan aja sampai 100% 250. Ini untuk menghindari adanya pembeli-pembeli yang on prestasi. Ya. Oke, kita lanjut. Surat pernyataan atau keterangan dari penjual bahwa objek lelang dalam penguasaan secara fisik. Nah ini yang wajib sekali nih. Jadi pemohon membuat surat pernyataan bahwa barang yang akan dilelang itu dalam pengawasannya dia. Yang terakhir adalah foto objek lelang. Nah ini foto objek lelang kalau bisa diusahakan foto terkini ya, foto terakhir. Karena ada beberapa kemarin juga kasus, ini pengalaman, foto yang dilakukan aplikasi lelang berbeda dengan fisik yang ada di lapangan, Bu. Maksudnya sudah ada apakah bedalah barangnya. Jadi ada beberapa kemarin pembeli yang agak protes ke kami, katanya kenapa beda? Saya sampaikan ke pihak pembeli, kepada pihak penjual, pihak penjualnya malah mengatakan pembelinya salah lihat barang katanya, Bu. Itu dia. Makanya diusahakan kalau bisa barang yang diupload sama persis dengan barang yang ada di yang akan dijual secara fisiknya, supaya untuk menghindari protes kepada pembeli. Oke, next. Nah ini syarat-syarat khusus. Tadi syarat khusus, ini tadi syarat umum, sekarang syarat khususnya.
Yang pertama adalah salinan atau fotokopi persetujuan penjualan dari pengelola barang atau pengguna barang. Nah, ini yang disampaikan tadi Pak Mulyadi, apabila sudah dilakukan proses persetujuan barang milik negara, persetujuan penjualannya, ini yang dilampirkan. Kalau dari KPKNL. Kalau dari pengguna barang sendiri itu kan di bawah 100 juta, yaitu barang-barang inventaris, itu dari eselon satunya atau dari Kanwil sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini yang wajib juga dilampirkan surat persetujuannya. Terus yang kedua adalah keputusan penjualan dari sesuai dengan ini kalau ada surat keputusan penjualan dari pengelola barang sesuai delegasi kewenangan tentu dari pengelola dalam hal permohonan diajukan oleh pengelola barang. Ini khusus untuk permohonan yang diajukan oleh pengelola barang, dalam hal ini KPKNL sendiri atau Pemda. Nah, ini Pemda sebagai pengelola barang juga. Oke, yang ketiga salinan fotokopi surat persetujuan Presiden DPR dalam hal peraturan perundangan menentukan adanya persetujuan tersebut. Apabila ada persetujuan ada barang-barang yang memerlukan persetujuan Presiden, DPR dan DPRD dilampirkan juga. Oh, ini untuk tanah biasanya ya? Ya, biasanya barang-barang yang baru. Oke, yang keempat, salinan fotokopi surat keputusan tentang pembentukan panitia penjualan lelang. Jadi dalam proses pelaksanaan lelang ini tetap dibuatkan panitia lelangnya. Panitia lelang ini banyak tugasnya. Contohnya mengatur pada saat pelaksanaan lelangnya, menyiapkan barang yang akan dilelang apa saja, terus menangani pengambilan barang oleh pembeli. Ini tugas-tugasnya panitia lelangnya. Terus yang kelima, sebentar Pak Atas, kalau misalnya ini kan teman-teman Satker ini biasanya SK timnya itu sudah meliputi penjualan gitu ya. Siap. Nah, itu apa perlukah nanti dari Satker itu membuat SK tim tersendiri untuk penjualannya, atau boleh nggak SK tim penghapusan dijadikan sebagai salah satu dokumen untuk SK tim penjualan? Siap. Kira-kira gimana? Siap. Terima kasih Bu. Jadi sepanjang di dalam SK tersebut mencantumkan tugas dan judulnya itu tidak menghilangkan tim pembentukan panitia lelangnya. Jadi boleh tugas-tugasnya digabung dengan proses persetujuan penjualan. Berarti di uraian tugasnya tim ini menyebutkan salah satunya ini ya, mengajukan permohonan lelang seperti itu ya, bisa dan ya? Judulnya juga Bu, bisa ditambahkan sekaligus pembentukan panitia lelangnya. Ya. Oke, yang terakhir, yang berikutnya bukti pengumuman lelang. Jadi pengumuman lelang ini kalau barang milik negara ini cuma 5 hari kerja, minimal 5 hari kerja sebelum pada saat pelaksanaan lelang. 4 kalau dan sekali pengumuman. Itu pun di bawah berapa menit? Yang jelas satu kali pengumuman kalau barang-barang inventaris. Kendaraan juga 1 kali pengumuman. Untuk barang bergerak, barang yang tidak bergerak itu yang 2 kali pengumuman. Terus SKT ini khusus tanah bangunan, surat pernyataan formil material khusus untuk tanah bangunan juga, berita acara pelaksanaan unleashing di atas 5 miliar. Kalau saya rasa barang-barang milik penjualan barang milik negara di wilayah kita jarang yang di atas 5 miliar. Oke, lanjut. Nah, ini permohonan online-nya. Ini sekilas saja. Jadi jadi satuan kerja tadi pemohon membuat akun yang terdiri dari akun PAC operator. Nah, di situ PAC operator akan melakukan permohonan di lelang.go.id. Jadi login sebagai PAC operator instansi. Terus setelah itu masuk ke menu permohonan lelang dan klik tombol tambah. Hampir sama dengan portal lelang sebelumnya, cuma tampilannya aja yang lebih segar di generasi kedua ini. Nah, setelah klik tambah tadi akan diarahkan ke input formulir. Input formulirnya ini memasukkan kategori lelangnya, jenis lelangnya apa, terus jenis transaksinya apa,
penyerahan hasil bersihnya ke mana, ke kas negara, kode satkernya, kode KPPN-nya, kode mata anggaran penerimannya, dan nama pemohonnya. Dimasukkan semua, usahakan lengkap. Nah ini, setelah diisi formulir akan dimasukkan jenis barangnya. Jenis barang apa yang akan dilelang? Bergerak, tidak bergerak, atau bergerak berwujud. Ada 3 pilihannya. Jenis barangnya selain kendaraan dan bermotor, kategorinya pencariannya apa. Nah ini saya ambil contoh kemarin salah satu faktor yang kali itu adalah paket kendaraan. Jadi barangnya itu satu paket berupa kendaraan roda 4 sekian alamatnya. Usahakan alamat ini diusahakan selengkap mungkin. Mulai dari jalan, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Oke, lanjut. Nah ini. Dokumen upload permohonan. Jadi setelah input barangnya tadi, kita masuk ke upload dokumen. Upload dokumennya ini usahakan semua dokumen-dokumen yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu persyaratan lelangnya, usahakan di-scan PDF. Usahakan kalau bisa jangan pakai scan HP. Karena banyak, ada beberapa kemarin pakai scan HP malah tidak jelas hasilnya. Kalau bisa scan yang rapi. Nah, di sini akan di sini diupload semua dokumen-dokumen yang jadi persyaratan tadi. Setelah upload dokumen dilakukan, paling bawah itu ada klik tombol kirim. Nah, setelah itu klik tombol kirim, maka akan masuk ke KPKNL. Nah, jadi pemohon dapat melihat status permohonannya sudah sampai di mana. Nah, ini salah satu status-status permohonan yang ada di dalam aplikasi Bapak Ibu nanti. Jadi menunggu pembayar, kali ini penunggu pembayaran khusus untuk apalagi permohonan lelang yang menggunakan biaya, contohnya HT. Terus penunjukan penjualan, penunjukan pelelang, verifikasi dokumen digital tidak sesuai. Ini warna merah ini kalau verifikasi dokumen tidak sesuai, kalau ada dokumen yang tidak sesuai maka kami akan kembalikan. Contohnya tadi ada kesalahan input, maka kami akan kembalikan. Terus proses penetapan jadwal lelang, proses persetujuan jadwal lelang, dan proses verifikasi digital fisik, pengumuman belum upload, dan seterusnya. Ini status permohonan lelangnya. Oke, jadi ini untuk pengumuman lelang. Untuk lelang eksekusi dan kalau lelang eksekusi barang non eksekusi, yaitu pengumuman lelangnya wajib ditayangkan oleh penjual pada situs web. Jadi setelah pengumuman terbit, wajib diupload ke aplikasi lelangnya. Jangka waktunya 2 hari setelah pelaksanaan lelang. Nah ini perlu diperhatikan teman-teman pemohon, kalau ini statusnya wajib. Upload ke situs web lelang ini statusnya wajib. Bisa saja membatalkan pelaksanaan lelang kalau pengumuman lelangnya tidak diupload. Nah ini salah satu pemeriksaan kami sebelum pelaksanaan lelang. Jadi kami di pejabat lelang memeriksa pengumuman lelang apakah sudah sesuai atau belum. Berarti ada kewajiban dari pemohon lelang untuk 2 kali membuat pengumuman gitu ya? Sebenarnya 1 kali, Bu. 1 kali. 1 kali. Cuma setelah dibuat pengumuman lelangnya, jangka waktu 2 hari setelah pembuatan pengumuman lelang wajib diupload, Bu. Bukan dibuat, diupload. Diupload pada aplikasinya supaya calon pembeli dapat melihat juga pengumuman lelangnya. Dia dapat mendownload. Jadi kalau yang tadi misalnya sekarang masih ada pengumuman selebaran atau tempelan? Masih ya? Masih ya? Masih. Nah, jadi setelah mereka buat tempelan, itu juga wajib di-upload di lelangnya. Di aplikasi lelang. Oke. Maksimal 2 hari? 2 hari setelah pembuatan pengumuman terbit. Oke. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini tempat-tempat uploadnya ini. Ada titik
tanda mata, nah itu diklik, ada di situ unggah pengumuman. Nah, setelah diunggah pengumuman, jadi pembeli dapat melihat juga. Jadi kalau pembeli pengen lihat pengumumannya kayak gimana sih, nah, di sini dia bisa langsung download di dalam aplikasi front office-nya pembeli. Nah, ini dia. Pelaksanaan lelang itu dilakukan di hadapan pejabat lelang, minimal diikuti satu peserta lelang. Jadi boleh diikuti satu peserta saja sudah dianggap lelang dilaksanakan. Terus dokumen perwakilan berupa surat kuasa bermeterai apabila dikuasakan. Terus pejabat lelang dibantu pemandu lelang boleh. Setiap orang, badan hukum atau badan usaha dapat menjadi peserta lelang. Nah, terus lelang yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan tidak dapat dibatalkan. Nah ini, kenapa lelang itu batal? Nah ini ada pertanyaan juga Ibu. Kenapa lelang itu batal? Nah ini salah satunya. Penjual tidak mengunggah pengumuman lelang pada web lelang yang saya sampaikan tadi. Terus yang berikutnya, pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, yang ketiga, nilai limit yang dicantumkan dalam pengumuman lelang tidak sesuai dengan surat penetapan nilai limit yang dibuat oleh penjual. Nah, ini. Jadi apabila ada perbedaan antara pengumuman lelang dengan daftar barang yang diusulkan ke KPKML, pasti akan batal lelangnya. Jadi usahakan sama. Besaran uang jaminan penawaran lelang dalam pengumuman lelang tidak sesuai ketentuan dalam dokumen permohonan lelang, sama seperti nilai limit. Kalau uang jaminan yang dimohonkan pasti batal nantinya. Terus penjual tidak menguasai barang secara fisik. Nah ini yang saya maksud. Jadi barang itu harus ada barangnya baru dilelang. Nantilah di diskusi kita tambahkan kira-kira yang dimaksud ini seperti apa. Terus yang terakhir adalah penjual tidak hadir. Nah ini kemarin ada pengalaman Satker yang mengatakan bahwa apakah dalam pelaksanaan lelang online ini penjual boleh tidak hadir? Nah ini kalau di aturan PMK 122 masih diwajibkan walaupun lelangnya secara online. Ini untuk menentukan posisi pelaksanaan lelangnya ada di mana. Jadi memang masih diwajibkan penjual untuk hadir. Yang dilarang menjadi peserta lelang. Yang terakhir, yang tidak boleh menjadi peserta lelang, yang pertama adalah pejabat lelang itu sendiri, pejabat penjual, penaksir atau penilai, jurusita, dan tereksekusi. Ya, itu yang tidak boleh ikut lelang, yang terkait langsung dengan pelaksanaan lelang. Oke, cukup sekian Bu Cak, nanti mungkin bisa dikembangkan dalam diskusi berikutnya. Baik, satu tadi saya masih lupa. Kira-kira nih Pak Atos, kalau sudah dokumen masuk ke portal lelang, gitu ya? Iya. Berapa lama tuh surat penetapan jadwal lelangnya keluar? Oh ya, mohon maaf tadi belum sempat ditampilkan masalah SOP. Jadi SOP di pelaksanaan lelang barang milik negara ini 7 hari. Jadi semenjak permohonan masuk ke dalam aplikasi lelang, itu kami punya SOP 7 hari untuk menindaklanjutinya. Dan pengalaman malah tidak sampai 7 hari Bu Ica. Paling cepat berapa lama? Kalau hari ini lengkap dan dinyatakan tidak ada yang keliru, mungkin bisa hari ini juga bisa langsung ditetapkan. One day one service berarti. Betul ya? Sekali, one day one service. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Atos atas materinya. Mungkin nanti lelang generasi kedua itu mungkin akan kita ulik kembali nanti ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, baik untuk sesi pertama gitu ya, materi yang disampaikan oleh 3 narasumber kita ini sudah selesai. Tadi ada beberapa mungkin yang Bapak Ibu sudah tidak sabar ingin menceritakan permasalahannya, ya. Baik dia terkait tadi lelangnya, terus permohonan persetujuan gitu ya, atau terkait penilaian. Nah, sesi kedua ini kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau hal-hal lain, permasalahan yang dihadapi di lapangan. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk raise hand
Mungkin sesi kedua untuk penanya, 3 orang penanya dulu akan kita buka di forum kali ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Silakan open mic-nya dan raise hand-nya. Sudah ada yang ingin bertanya? Atau kami yang nanya? Oke, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ya, ada yang raise hand dari PNC Draft. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bu, ini kami dari PNC Draft ingin bertanya masalah penghapusan. Ya, silakan Pak. Tadi dijelaskan penghapusan itu lewat penjualan. Nah, yang kami ingin tanyakan yang aset tak berwujud, Bu. Aset tak berwujud. Ya. Ya. Cara penghapusannya seperti apa, Bu? Dijual di apa atau seperti apa, Bu? Ya. Ada lagi Pak? Dari sama contoh-contoh apa saja yang dipersiapkan, Bu, untuk penghapusannya? Ya. Kalau di PNC Draft punya ATB Pak, aset tak berwujud. Iya Bu, software kalau tidak salah Bu. Software ya. Oke. Baik. Silakan. Ada lagi Pak? Cukup, dari cukup ya. Baik. Kita langsung jawab atau gimana? Atau mau kita tampung dulu pertanyaannya? Masih ada yang raise hand? Kalau masih ada, kita tampung dulu pertanyaannya. 3 orang penanya. Dari KSOP Parepare. Ya, silakan Pak. Bapak Ibu. Ya, izin Bu. Dari KSOP Parepare. Izin KSOP Parepare, Bu. Oh, Pak Irwan. Iya, silakan Pak. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Izin dari KSOP Parepare, saya ingin bertanya Bu terkait lelang bongkaran dari renovasi. Ya, itu untuk penanganannya itu gimana Bu ya? Oke, lelang bongkarannya renovasi gedung gitu Pak ya? Siap. Ya, mungkin Oke, kita aja, prosedur lelangnya dan prosedurnya seperti apa gitu ya Pak ya? Siap, iya Bu. Oke. Baik. Ada lagi Pak Irwan? Itu aja dulu. Baik, oke. Makasih. Selanjutnya yang ketiga, masih ada yang raise hand? Ada lagi? Belum? Tidak ada, oke. Sambil menunggu mungkin kita jawab dulu ya. Coba kita diskusikan tadi pertanyaan dari PNC Draft. Untuk aset berupa ATB, aset tak berwujud, itu kira-kira prosedur penghapusannya seperti apa nih Pak Mulni? Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Pada dasarnya untuk penghapusan barang apapun itu sama saja, kurang lebih sama saja permohonannya, tindakannya Bu ya. Kita tentukan dulu barang mana yang mau dihapus, terus lakukan persetujuan seperti biasa Bu di lewat SIMAN gitu Bu. Mungkin syarat-syaratnya saya cari dulu ya. Ya, jadi mungkin sambil menunggu itu penghapusan itu adalah tindakan terakhir ya, Bapak Ibu ya, gitu ya Pak Mulya. Penghapusan itu kan kalau di PMK 83 itu tahun 2016 menghapuskan secara fisik, ya, menghapuskan secara pencatatan, gitu ya. Nah, kalau dia barang menghapuskan secara fisik yang mempunyai nilai ekonomis, dilakukanlah penjualan, gitu ya. Tindakan akhirnya memang nanti menghapuskan.
Untuk aset yang tidak memiliki nilai ekonomis, maka kita hapuskan secara fisik dan secara pencatatan dengan tanpa tindak lanjut penjualan gitu ya. Nah, konteksnya, sekarang ATB nih, aset tak berwujud. Ini kalau kira-kira kita jual, masih ada nggak nih nilai ekonomisnya ini? Kalau ATB itu Bu, sepertinya sudah tidak ditindaklanjuti dengan penjualan mungkin ya, karena Satker sendiri sudah tidak menggunakan itu mungkin karena usang atau sudah tidak up to date lagi softwarenya, makanya tidak bisa dilakukan penjualan. Baik. Langsung penghapusan aja. Baik, berarti untuk yang tadi pertanyaan konteksnya ATB, berarti penghapusannya untuk pencatatannya tidak kita lakukan penjualan melalui lelang. Nah, di PMK 83 mungkin bisa kita lihat ya, salah satunya itu ada juga, saya lupa di pasal berapa, untuk penghapusan aset tak berwujud gitu ya. Nanti kalau dia persyaratannya sama dengan aset penghapusan yang lainnya gitu ya, timnya gitu ya, pembuatan SK tim, kemudian daftar asetnya, surat pernyataan bahwa ini tidak digunakan lagi gitu ya, disampaikan alasannya bahwa memang aset ini sudah sudah, kalau dia software sifatnya berarti sudah tidak digunakan karena usang gitu ya. Nah, mungkin ada persyaratan lain, Pak Mulyadi, monggo. Persyaratannya sebentar Bu ya, saya cari dulu. Ya, jadi intinya gitu Pak, dari saya lupa tadi Pak, dari PN Sidrap untuk ATB kita ajukan ke KPKNL untuk proses penghapusannya, ya, penghapusan sesuai dengan PMK 83 tanpa ada penjualan lagi. Tunggu, Bang. Penjualan langsung di Siman, penghapusan lewat Siman langsung ya Bu? Ya, nanti persetujuannya lewat Siman. Mohon dicek lagi Pak, untuk delegasi kewenangannya. Ini kami kan mungkin belum dapat updatean terkait delegasi kewenangan, karena di beberapa kementerian itu ada yang dilimpahkan sampai dengan kuasa pengguna barang, gitu ya. Ada yang hanya sampai korwil, terutama untuk pengelolaan berupa pemanfaatan maupun pemindah tanganan, ya. Jadi mohon nanti dicek kembali delegasi di Bapak, apakah itu bisa diajukan langsung oleh Kepala Satuan Kerja ataukah harus berjenjang, ya, sebelum disampaikan ke KPKNL melalui Siman versi 2. Ya, Pak, saya lupa nih dari PN Sidrap nih, padahal sering ketemu nih ya Pak ya. Ya, ada ingin ditambahkan Pak Mulyadi? Cukup Bu. Cukup ya, baik. Kemudian kita tadi pertanyaan dari KSOP Parepare ini, Pak Atos nih, untuk sebelum nanti lelangnya gitu ya. Nah, kira-kira nih Pak Mul, kalau ada bangunan renovasi, kemudian ada bongkarannya, kira-kira itu perlu nggak persetujuan ke KPKNL? Atau bisa langsung dilelang? Dan mungkin ini nanti bisa dua pendapat ya, nanti memberikan pendapat baik dia dari segi pengelolaan BUMN-nya maupun nanti dari pelaksanaan lelangnya. Ya, silakan ya. Ya, sepengetahuan saya Bu, kalau untuk persetujuan penjualan hasil bongkaran selama dia tidak merubah struktur dari bangunan tersebut, itu tidak perlu persetujuan dari pengelola. Selama dia tidak merubah struktur atau hapus NUP ya. Nah, itu nanti permohonannya bisa langsung ke eselon 1 masing-masing. Berarti Pak Irwan, kalau Bapak renovnya tidak menghapuskan aset existingnya, itu berarti tidak perlu mengajukan permohonan penghapusan, gitu ya? Ya. Hanya renovasi. Nah, kalau dari segi, jadi yang dimohonkan cukup lelangnya, gitu ya? Ya. Kira-kira gimana kalau bongkaran nih, Pak Atos nih? Oke, terima kasih Bu Ca. Jadi apa sih yang membedakan antara penghapusan hasil renovasi dengan penghapusan NUP? Ya itu dia, NUP-nya.
Kalau penghapusan penjualan karena hasil renovasi itu tidak menghilangkan NUP. Jadi bangunan utamanya tetap, cuma mungkin setelah dilakukan renovasi masih ada barang-barang yang dianggap masih bernilai. Nah, jadi barang-barang yang dianggap bernilai ini itulah yang akan dilakukan lelangnya. Nah, gimana caranya? Jadi setahu saya yang membedakan itu dengan yang ada NUP-nya itu proses persetujuannya. Jadi yang akan keluar dari persetujuan itu adalah persetujuan penjualan hasil renovasi. Nah, itu dikeluarkan oleh setahu saya kantor pusatnya masing-masing, Bu, sesuai dengan kewenangannya, karena dianggap itu kan tanah bangunan. Jadi itu dianggap hasil pekerjaan. Jadi setelah keluar surat persetujuan penjualan hasil renovasi, berapapun nilainya yang dicantumkan di situ itu yang akan dijual. Nah, kalau dari sisi gimana sih cara proses pelaksanaan lelangnya? Sama persis. Cuma yang membedakan adalah jenis, saya lihat dulu. Jenis lelangnya yang membedakan. Di situ nanti jenis lelangnya pilihannya ada. Iya betul, jenis lelangnya. Jenis lelangnya itu pilih penjualan barang milik negara hasil renovasi. Nah, kalau barang milik negara normal ada dua, barang milik negara dan penjualan barang milik negara karena hasil renovasi. Nah, itu ada dua. Yang dipilihnya adalah penjualan hasil renovasi. Contohnya sudah banyak teman-teman satuan kerja yang bermohon hasil renovasi tersebut. Terakhir itu kemarin itu Kemenak Baru ya? BC juga. Nah, BC. Jadi mereka merenovasi bangunannya, ya, hasil renovasinya itu salah satunya seng, kusen, kayu-kayuan, ya mungkin masih dianggap masih bernilai. Nah, itulah yang dijual. Paham sampai di sini Bapak ya? Jadi selama hasil renovasi barang-barang tersebut itu masih bernilai, itu diwajibkan untuk dijual. Berapapun nilainya. Kalau masalah proses persetujuannya, setahu saya pengusulannya ke kantor pusatnya Bapak Ibu masing-masing yang mengeluarkannya. Apakah itu kanwilnya mungkin sudah dilimpahkan kewenangannya atau kantor pusatnya sendiri. Seperti itu Bu Ica. Ya, baik. Jadi saya simpulkan ya Pak Atos dan Pak Mulyadi untuk Pak Irwan. Jadi kalau ada aset kita, gitu ya, aset berupa bangunan nih ya, bangunan. Nah, ini direnovasi total, artinya dibongkar sehingga menghilangkan aset existing, aset awalnya. Tadi kalau tadi bahasanya Pak Atos itu NUP, jadi ada NUP 1 gitu ya, dibongkar total, ingin dijadikan aset baru gitu ya, dengan menghilangkan konstruksi awal, maka perlu persetujuan penghapusannya ke KPKNL. Karena ini sudah konteksnya sudah menghapuskan aset. Nah, persetujuan penghapusannya itu dengan tindak lanjut penjualan bongkaran. Itu ya Pak Irwan ya, tindak lanjut penjualan bongkaran. Tetapi kalau Bapak misalnya renov bagian atapnya saja gitu ya, tanpa seluruh struktur bangunannya, itu tidak perlu persetujuan dari KPKNL untuk penghapusannya. Karena aset awalnya, aset existingnya masih ada. Nah, untuk hasil bongkarannya tadi, yang sebagian bangunan tadi, itulah yang kita ajukan permohonan lelangnya. Gitu ya, Pak Irwan ya. Nah, jadi nanti coba dicek kembali yang Bapak maksud itu renovasinya seperti apa? Apakah renovasinya sebagian, ataukah tadi menghapuskan aset existingnya? Nah,
Untuk yang tadi bongkaran yang mempunyai nilai ekonomis, nah monggo nanti diajukan permohonan lelangnya ke KPKNL. Tadi sudah disampaikan mungkin sedikit teknisnya di portal lelang generasi keduanya. Seperti itu, Pak Irwan. Gimana? Ada pertanyaan lanjutan? Siap. Artinya untuk nilai dari bongkaran tersebut itu tidak mengurangi nilai NUP yang terbentuk, Bu ya. Artinya saat satu NUP nih, kan otomatis kalau renovasi kita melakukan pengembangan, Bu ya, Bapak Ibu, pengembangan. Artinya saat kita melelang hasil bongkarannya itu tidak mengurangi nilai dari NUP tersebut. Ya, berarti ini larinya nanti KDP berarti ya Pak ya, konstruksi dalam pengerjaannya. Nah kalau bongkaran itu kan berarti tadi ujungnya kalau dia penjualan atas bongkarannya dia tidak akan mempengaruhi nilai KDP-nya Pak. Siap. Gitu ya. Oke. Mungkin satu lagi Bu, terkait pendelegasian. Setelah saya lihat tadi materi yang diberikan itu mungkin rata-rata sebagian besar membutuhkan SK pendelegasian Bu ya. Untuk kami di Kemenhub Bu, untuk penghapusan PSP dan ini rata-rata kami berpedoman di PMK 155 yang dimana semuanya itu diserahkan ke pengguna barang Bu untuk mengajukan baik itu penghapusan, baik itu pemanfaatan dari kalau kayak begitu Bu, apa kami harus memfollow up untuk SK pendelegasian atau bagaimana Bu ya? Oke, kalau pendelegasian kewenangan ini nanti monggo ditambahkan ya, Meledi ya atau yang lainnya. Jadi pendelegasian kewenangan ini kan arahnya apakah subjeknya itu benar atau tidak gitu Pak ya, yang mengajukan permohonan ya. Nah kalau di kami sepanjang itu didelegasikan kepada kuasa pengguna barang, pimpinan Satker, KSOP dalam hal ini, baik dia pemanfaatannya, baik dia pemindah tanganannya, itu akan kami proses sesuai dengan kewenangan yang ada di kami juga. Ya, seperti misalnya kita ambil contoh lah KSP gitu ya. Nah, dari Satker diberikan kewenangan, tidak ada arestasi, mengajukan ke KPKNL. Tetapi kami sebagai penerima, ya penerima tadi permohonan tadi, kami punya juga kewenangan, Pak. Misalnya untuk KSP yang nilai perolehan aset sampai dengan 25 miliar, itu ada di KPKNL. 25 miliar sampai 50 itu ada di kanwil kami. Nah, sepertinya nanti kalau misalnya KSOP mengajukan permohonan pemanfaatan, ya mungkin dalam bentuk KSP tadi, disampaikan oleh Bapak karena menerima kewenangan itu, ditujukannya kepada kanwil. Karena nilai asetnya sudah melebihi dari kewenangan di KPKNL. Gitu. Jadi memang kata kuncinya di dalam proses pengelolaan ini, di awal kami selalu tekankan, lihat kembali kewenangannya Pak. Ya. Dalam bentuk pengelolaan apapun, baik dia pemanfaatan maupun pemindah tanganan. Nah, mungkin di Bapak dulu, kalau memang itu kewenangan kami, pasti kami akan proses sesuai dengan tadi alur layanan yang ada di KPKNL. Kalaupun itu tidak di luar kewenangan kami, itu akan kami sampaikan kepada tingkat yang di atasnya, yang memiliki kewenangan itu. Itu Pak Irwan. Siap. Karena setelah saya pelajari, kami selama ini menggunakan tetap hanya menggunakan dari regulasi PMK 115 Bu, bahwa semua kewenangan itu ada di KPB Bu. Jadi saat kami mengajukan dari kami dan persetujuan dari kementerian Bu. Biasanya alurnya seperti itu aja Bu. Ya. Kalau dia kewenangan itu memang nanti diatur masing-masing ya. Di kementerian kan beda-beda Pak. Siap. Nanti mohon diupdate juga ya. Apakah memang ada perubahan di Kementerian Perhubungan untuk terutama di Hubla ya. Apakah ada perubahan terkait kewenangan itu? Ya. Baik. Siap. Nah. Terima kasih Bu. Oke. Ya sama-sama. Ada yang ingin ditambahkan Pak Mulyadi? Atas? Ya.
Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sepertinya ada yang masih Pantau review aja, Bu. tadi. Tadi ada yang Pantau aja, kelewat Bu. kayaknya. Oh, Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Dari Kemenak Wajo, Bu. Kemenak Wajo, iya. Masih terkait Bu, penghapusan. Yang saya mau tanyakan itu tentang penghapusan sebenarnya aset berwujud tapi wujudnya tidak kelihatan. Contoh kendaraan yang sudah tidak bisa diidentifikasi di mana barangnya. Bagaimana alur penghapusannya itu, Bu? Oh iya. Ini berarti scrap ya Pak ya? Iya, Bu. Barang rongsokan ya? Ya, kemungkinan entah itu hilang atau Hilang. sudah scrap misalnya. Ini aset yang tidak ada bentuknya atau sudah tidak ada sama sekali? Karena beda nih nanti konteksnya antara scrap yang sudah tidak ada wujudnya dengan yang Ada wujud. Oh masih ada fisiknya ada Pak? Fisiknya sudah tidak ada, Bu. Berarti hilang ya? Oke, berarti bagaimana penghapusan untuk barang hilang itu Pak ya pertanyaannya? Oke, silakan Pak Mulyadi. Ya, terima kasih Bu. Kalau untuk barang yang hilang Bu, pertama-tama mungkin langkah pertama itu yang harus dilakukan adalah kita buat laporan kehilangan dulu ke kepolisian karena itu nanti akan dimintakan akan dijadikan sebagai syarat tambahan. Nah kalau untuk syarat-syaratnya sama yang lain, hanya nanti ada tambahan catatan hasil review dari Ijen atau APIP. Itu jadi syarat wajib apabila barang tersebut hilang. Kalau untuk permohonannya sama seperti pengelolaan BUMN pada umumnya. Mungkin begitu. Ya. Makan. Baik, berarti untuk penghapusan barang hilang ini kita pastikan satu ada TGR apa tidak gitu ya Pak ya? Pak Andi pastikan itu TGR-nya sudah diselesaikan atau tidak. Jadi pertama keterangan hilang tadi ya untuk membuktikan bahwa aset itu benar sudah tidak ada. Kemudian libatkan inspektorat Pak. Libatkan inspektorat APIP-nya Bapak untuk memastikan apakah ini ada unsur TGR-nya atau tidak. Untuk TGR-nya itu harus diselesaikan dulu Pak, dan teori ke negaranya. Ya, kalau memang dari rekomendasi Ijen tidak ada unsur TGR, maka itu kita bisa langsung proses untuk penghapusan asetnya. Jadi di PMK 83 2016 ada klausulanya bahwa aset itu hilang, ya. Jadi pembuktiannya harus ada dua Pak, hilang dengan ada keterangan dari kepolisian dan hilangnya itu harus didukung ada atau tidak unsur kerugian negara. Itu Pak. Kalau syarat lainnya seperti syarat umum untuk penghapusan barang-barang aset BUMN seperti biasa. Oh jadi Ini maksudnya sudah dari tim APIP Bu? Terkait kehilangannya? Ya Bu, maksudnya dari tim APIP dulu baru ke KPKNL. Barangnya apa Pak Andi? Kalau boleh tahu. Yang barang hilang itu apakah barang inventaris, kendaraan atau gimana? Kendaraan Pak, kendaraan. Ya, itu dipastikan dulu ya. Ya, dipastikan dulu ya Pak Andi ya untuk review dari APIP-nya, inspektoratnya ya. Oh jadi harus ada review dari APIP dulu Budi, begitu? Ya.
Iya pasti. TSM paling suka. Karena dia lengkap. Gimana Pak? Ada ini pertanyaan lagi? Jadi sebelum nanti minta penghapusan ke KPKNL, itu tadi yang kami sampaikan Pak Andi, kami ulang kembali, pastikan dulu keterangan kehilangannya, karena nanti ada kronologisnya Pak. Kronologis ini tentunya kan diminta juga untuk inspektorat ya. Nah, nanti didukung juga oleh surat SPTJM dari pimpinan Satker bahwa ini barang hilang. Ya, selesaikan dulu TGR-nya Pak ya, kalau ada TGR ya. Oke, itu tuh negatifnya. Baik. Lanjut, masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ini sudah puas belum Pak Andi nih? Sepertinya masih ada pertanyaan nih yang mengganjal nih Pak Andi nih. Ini mumpung ada 3 punggawanya KPKNL Parepare nih. Sudah, Bu. Sudah. Sudah Pak? Oke, baik. Selanjutnya, dari Bapak Ibu masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang resen lagi? Sudah tidak ada? Kopi dan tehnya masih ada Bapak Ibu? Kalau habis ditambah masing-masing ya. Baik, kalau tidak ada dalam hitungan ketiga mungkin kami akan kembalikan kepada MC, ke Mbak Daya. Sekira masih ada pertanyaan lagi. Tadi dari PA Pinrang, ada yang ingin bertanyakan lagi? Ada yang raise hand tadi saya lihat, cuman udah tidak kelihatan lagi. Nggak ada ya guys ya? Nggak ada. Sudah kira-kira Bapak Ibu sudah mendapatkan inti materi hari kita, inti materi kita hari ini sudah ya? Kalau mengenai penaksiran, kira-kira Bapak Ibu apa yang tergambarkan? Ada yang mau open mic dulu? Penaksiran aset untuk penghapusan? Tidak ada. Oke, baik. Masih ada raise hand lagi dari KSOP. Ya, silakan Pak Irwan. Ya Bu, tentang penafsiran, rencana kami akan menghapus peralatan dan mesin Bu berupa alat pendeteksi logam semacam X-ray Bu. Itu untuk penilaiannya kami serahkan ke tindakan apa Bu yang harus kami pembanding untuk alat yang boleh dibilang jarang Bu ya ada penghapusan untuk barang tersebut. Barangnya apa Pak Irwan tadi? X-ray Bu. Apa? X-ray yang kayak di bandara. X-ray. Oh, oke. Mesin X-ray ya. Mesin X-ray ya penghapusannya. Nah, tadi pertanyaannya penilaiannya seperti apa gitu Pak ya? Ya, penilaiannya dan untuk mendapat nilai limitnya itu kami harus melakukan apa Bu untuk dapat pembanding? Silakan Pak Reza. Kalau ada aset berupa mesin X-ray itu bisa minta bantuan. Kalau Pak Irwan udah punya nilai belum? Nah, itu yang kami masih belum ya? Belum Bu. Oke. Kira-kira gambarannya seperti apa nih? Aset-aset yang mungkin agak spesifik ya Pak ya? Ya, khusus nih. Menemukan data pasarnya ini agak susah nih. Dari penilai seperti apa nih Mas Reza? Ya, mohon izin. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin Bu Ica. Kalau tadi yang diatur terkait penaksiran itu kan untuk kendaraan bermotor ya. Nah, sedangkan kalau yang mesin X-ray ya, ini kan di luar kategori tersebut. Maka sebisa mungkin yang pertama itu dilakukan penaksiran berdasarkan data pasar. Jadi
dicari pembanding yang sejenis untuk menentukan patokan nilai di awal, dan nantinya itu disesuaikan dengan kondisi mesin X-ray yang ada di unit Bapak, seperti itu. Nah, pengecekannya itu bisa berdasarkan, kalau sebelumnya ada alat yang lain juga sejenis mungkin yang sifatnya khusus, yaitu Alkes. Kalau boleh sharing sedikit ya, mungkin ada sedikit persamaan. Nah, pada waktu itu sebelum Alkes tersebut itu dilakukan permohonan untuk penghapusan, mereka sudah coba untuk melakukan perbaikan. Nah, setelah dicek oleh teknisinya itu diketahui kerusakan-kerusakannya dan juga estimasi jika dilakukan perbaikan. Nah, kerusakan tersebut itu nantinya bisa digunakan sebagai pengurang terhadap objek pembanding yang didapatkan. Jadi katakan mesin X-ray ini kalau di pasaran harganya sekitar mungkin kira-kira saja ya, mungkin pasarannya di 50 jutaan begitu. Nah, untuk unit yang ada di Bapak ini kan mengalami kondisi kerusakan berat. Nah, kira-kira kerusakan berat tersebut itu seberapa besar mengurangi nilainya, itu yang nantinya akan dilakukan pengecekan seperti itu, sampai nantinya dapat didapati hasil indikasi nilainya seperti itu. Itu untuk opsi yang pertama, melakukan penilaian atau penaksiran dengan pendekatan data pasar. Nah, ada juga opsi lainnya, yaitu pendekatan biaya yang biasa kami lakukan kalau bila mana pembanding yang sejenis di pasaran itu tidak didapatkan, maka bisa juga dari harga yang lama, perolehan lama itu dilakukan penyesuaian ke indeks sekarang. Nanti ada caranya. Sampai dilakukan penyesuaian penyusutan keusangan dan juga penyusutan keusangan dan satunya lagi gitu. Nah, ada 3. Satunya lagi saya lupa gitu. Sampai nanti didapatkan indikasi nilainya berapa begitu. Jadi bisa dari harga perolehan dulunya ditarik ke sekarang, atau bisa juga jika ada objek jenis yang baru itu juga bisa dilakukan penyesuaian. Intinya dicari dulu nilai terkait dengan penggantian objek tersebut. Nah, dicari dari harga baru sekarang atau harga lalunya ditarik ke harga sekarang menggunakan indeks begitu. Itu kira-kira dengan 2 cara itu kami biasanya melakukan penentuan nilai, opini nilainya. Ya. Jadi dari Mas Reza ini ada 2 metode yang bisa kita gunakan, pendekatan pasar atau pendekatan biaya, gitu ya? Ya, gitu ya, Mas Reza ya. Kalau pendekatan pasar, teknisnya berarti Pak Irwan nyari pembanding, gitu ya, di pasaran mesin X-ray yang tipe ini berapa sekarang nilainya, dikurangin dengan nilai kerusakan. Nah, nilai kerusakannya itu diperoleh dari salah satunya tadi ya, kalau ada teknisi, gitu ya? Ya, betul. Tadi teknisi yang memperkirakan kerusakan ini, aset ini berapa. Itu kalau pendekatan pasar. Kalau dia pendekatan biaya, depresiasinya berapa besar. Gitu ya. Jadi biaya perolehan awalnya aset ini dikurangin dengan depresiasi. Itulah nilai sekarangnya, Pak. Nilai pasar sekarang itu, nilai wajarnya aset itu sekarang berapa gitu ya. Itu dengan pendekatan biaya gitu ya. Nah, menghitung depresiasinya itu seperti apa tadi, Pak Reza? Ya, ada di ketentuannya, Bu Ida. Ada ketentuannya. Terkait dengan penyusutan, terkait dengan keusangan fungsi, kemunduran ekonomis, itu nantinya ada di KMK yang sudah ditetapkan. Nah, itu sudah dicek. Jadi untuk objek tersebut itu kategorinya dalam apa, mesin apa begitu. Nah, itu nanti ada itu juga ada menghitungkan terkait dengan masa manfaat, dan biasanya ada perpanjangan masa manfaat juga. Jadi lamanya barang tersebut ada di satker itu juga akan dihitung, turut mengurangi nilai tersebut. Oke. Ya, baik. Ini perolehannya tahun berapa nih Pak Irwan, aset mesin X-ray-nya? 2005, Bu. 2005? Iya. Oke. 19 tahun. Oke. Kondisinya, Pak, itu kondisinya rusak berat. Sudah tidak berfungsi sama rusak berat. Ya, sudah tidak bisa berfungsi, Pak. Dan kemarin kami sudah meminta rekomendasi untuk perbaikan ke kementerian, dan itu kayaknya direkomendasikan untuk penghapusan. Dan mungkin pertanyaannya saya tambah lagi, Bu. Ini kan termasuk barang yang unik, Bu ya. Tidak semua orang
mau untuk memiliki barang tersebut. Untuk mungkin peminatnya untuk saat dilelang itu nggak ada. Kira-kira kalau misalkan saat proses lelang itu terjadi dan tidak ada ininya, Bu, itu prosesnya akan gimana, Bu? Tidak ada peminatnya begitu, Bu? Oh, oke. Jadi sudah kita ajukan lelang, ternyata nggak ada peminat gitu ya? Iya, karena ini kan barang yang tidak banyak orang yang minat, Bu. Ya, ya. Ini Mungkin dari ininya, lelangnya dulu ya, nanti baru kami coba jawab dari sisi pengolahannya Pak ya. Nah, ya, coba nih. Atau nih Pak Atos ini punya calon pembeli yang berminat mesin X-ray. Baik, Pak Iron. Apabila permohonan barang milik negara yang dimohonkan untuk pelaksanaan lelang itu tidak laku, maka akan diusahakan dilelang ulang dulu, Pak. Nah, biar ketahuan apa betul barang ini tidak terlalu tinggi nilainya atau gimana. Nah, kalau memang masih tidak laku, mungkin bisa dimintakan untuk penurunan nilai limit. Begitu, Pak. Jadi kalau tidak laku ya mungkin nilainya memang terlalu tinggi di pasaran sehingga barang tersebut tidak laku dijual. Mungkin seperti itu, Pak. Mungkin bisa dilakukan lelang ulang. Apabila masih tidak laku, mungkin dilakukan penurunan nilai limitnya. Permohonan penurunan nilai limit. Gitu, Pak. Ya. Jadi kami tambahkan ya. Jadi kalau di PMK 165 ya, mulia. Jadi kalau aset itu sudah kita ajukan lelang sebanyak 2 kali, gitu ya. Tadi lelang pertama TAP, terus tadi kata Pak Atos, kita lelang ulang dengan asumsi nilai limitnya ini kita turunkan ya. Gitu ya Pak ya, karena lelang pertama tadi mungkin terlalu mahal gitu ya. Lelang kedua itu juga tetap TAP, tidak ada peminat, maka sesuai PMK itu diberikan kelonggaran untuk pengelolaan bentuk lain. Apakah itu dihapuskan, apakah itu dihibahkan, itu boleh Pak. Ya, kalau memang sudah kita tempuh jalur penjualan melalui lelang. Ya, jadi 2 kali pelaksanaan lelang itu tidak ada peminat, maka nanti pengelola barang bisa menetapkan bentuk pengelolaan lain selain pemindah tanganan melalui penjualan lelang. Gitu ya. Nah, atau mungkin kalau secara utuh ini nggak laku, kalau kira-kira scrap laku nggak itu ya? Kan ini nggak ada dokumen kepemilikan ya, boleh di-scrap-kan ya? Kalau dilelang boleh ya? Sebagai kan nggak ada dokumen kepemilikan, nggak perlu ada balik nama ya. Nah, itu kira-kira alternatif solusi ya Pak ya, yang bisa kita tempuh kalau nanti penjualan melalui lelangnya belum juga ada peminat. Gitu ya? Ya, boleh. Silakan Mas Reza. Izin Pak, terkait dengan rekomendasi perlakuan terhadap mesin X-ray tersebut. Kira-kira rekomendasinya dari kantor pusatnya Bapak seperti apa Pak ya? Karena begini Pak, kalau misal dia tetap dinilai sebagai rusak berat, itu akan tetap dinilai apa adanya, kondisi rusak berat. Tapi kalau dia direkomendasikan menjadi scrap atau limbah padat, itu tentu akan lebih mempermudah Bapak dalam melakukan penghapusan. Karena kalau dijadikan scrap, penaksirannya akan lebih mudah karena hanya perlu mencari data atau informasi pembanding terkait dengan harga pasaran besi per kilo itu berapa. Itu nanti dikalikan dengan berat mesin X-ray tersebut. Kalau yang sudah sudah biasanya seperti itu. Begitu kira-kira. Clear, Pak. Oke. Ya, kemungkinannya ya, karena memang kemungkinannya paling ini Bu ya ditaksirnya dengan harga besi tua Bu. Ya, kita coba dengan penjualan dulu ya, penjualan lelang gitu ya. Pak ya. Ya. Betul. Oke. Kita kan untuk cuma kan kami berpikirnya untuk next step-stepnya itu ya bagaimana Bu yang harus kami lakukan untuk itu. Karena tidak ada juga loncat. Ya, kasih Bu penjelasannya Bapak. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu?
mengingat waktu yang sudah memasuki jam 11 WITA, ada lagi yang ingin bertanya? Kami buka kesempatan lagi. Satu penanya terakhir, dapat piring cantik. Tidak ada ya? 1, 2, 3. Baik, kalau tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, untuk serial pertama Tudang Sipulung tahun 2025 ini kami akhiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mencoba mengedukasi Bapak Ibu ya dengan kemampuan yang kami miliki. Semoga nanti pengalaman kita lebih baik lagi gitu ya. Tentunya dengan komunikasi yang terjalin bagus selama ini ya, kami selalu hadir untuk Bapak Ibu ya. Kalau ada permasalahan di grup kita, grup Satker, sampaikan saja. Mungkin tidak sempat ke kantor gitu ya, karena tidak ada SPPD. Ingin menanyakan sesuatu, monggo dijapri saja ke kami di KPKL Parepare. Pintu kami terbuka 8 jam ya, bukan 24 jam ya. Kalau pintu kantor, kalau WA terbuka 24 jam. Ini ada Pak Atos ya, kalau ingin menanyakan lelang. Kemudian ada Pak Reza menanyakan penilaian. Ada Pak Mulyadi menanyakan tentang pengolahan BMN. Nah, sampai bertemu Bapak Ibu di episode kedua, Cinta Fitri bukannya? Oh, bukan. Episode kedua Tudang Sipulung di bulan berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Nur Hidayah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator dan para narasumber yang begitu luar biasa. Sebelum mengakhiri acara ini, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk melakukan presensi melalui tautan yang telah dicantumkan pada kolom chat dan mengisi survei penilaian atas pelaksanaan acara sosialisasi ini. Demikianlah Bapak dan Ibu, acara yang kita selenggarakan hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.